Halo teman-teman Sobat CPNS, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk video hari ini, sama-sama kita akan membahas soal latihan yang diprediksi akan muncul di tes SKD TIU CPNS di tahun 2023 yang tinggal beberapa minggu lagi. Oke, untuk soal ini kita akan membahas 5 soal perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seseorang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 km per jam dan tiba di tujuan dalam waktu 3 jam 45 menit. P adalah waktu yang diperlukan jika kecepatannya 60 km per jam dengan jarak tempuh yang sama. Dan Q adalah 4 jam. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi, kita akan mencari nilai P dan hubungan antara P dan Q. Oke, kita lihat soalnya. Jadi informasinya itu adalah 80 km dengan kecepatan 80 km itu waktu tempuhnya adalah 3 jam 45 menit. Berarti kita ubah dulu. Jadi kalau untuk memudahkan kita menghitung, kita ubah dulu 3 jam 45 menit ini ke dalam bentuk menit ya. Jadi 3 jam, jadi 3 dikali 6 itu kan berarti 180. Nah, 180 ditambah 45, 5, 2, jadi 225 menit. Ini adalah 225 menit. Jadi dengan kecepatan 80 km per jam, waktu tempuhnya adalah 225. Selanjutnya, kita lihat nilai P. Jadi P itu adalah waktu yang diperlukan jika kecepatannya 60 km per jam. Berarti waktunya itu kita misalkan dengan P dan kecepatannya adalah 60 km. Kita lihat karena kecepatannya berkurang dari 80 menjadi 60 kecepatannya, otomatis waktu tempuhnya itu akan bertambah. Karena semakin lama di jalan, maka waktu tempuhnya itu semakin bertambah. Oke, jadi ini di sini berkurang, kemudian di sini bertambah, berarti ini bentuk perbandingan berbalik nilai. Maka selanjutnya akan kita kali lurus. 60 dikali P dan 80 dikali 225. 60 dikali P sama dengan 80 dikali 225. Jadi ini kita bisa coret-coret ya, kita habis-habiskan, masing-masing kita bagi 20, berarti di sini tinggal 4, di sini tinggal 3. Oke, selanjutnya 225 ini bisa dibagi 3 ya. Jadi ini dibagi 3 tinggal 1. Kemudian 225 dibagi 3 itu kita hitung manual dulu. 3 jadi 7, 7 kali 3 21, 21 dikurang 1, 25 dikurang 1, 2 kurang 1, 1, 5, jadi 15, kemudian 5. Jadi 75, di sini tinggal 75. Selanjutnya 4 dikali 75, 4 kali 5, 0, 4 kali 7, 28, 29, 30. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 300 menit. Selanjutnya 300 menit ini kita ubah menjadi jam karena Q yang diketahui adalah dalam bentuk satuan waktu jam. Berarti 300 kita bagi dengan 60. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 5 jam. Sedangkan Q adalah 4 jam, maka kesimpulannya P itu lebih besar daripada Q. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dibutuhkan 2 orang pekerja dalam waktu 6 hari. Jadi kita langsung tulis ya. Jadi kalau 2 orang pekerja itu waktu kerjanya itu adalah 6 hari. Selanjutnya X. Jadi kita cari hubungan antara X dan Y. X adalah waktu yang dibutuhkan jika pekerja ditambah 4 orang pekerja. Jadi ditambah 4 orang pekerja, berarti dari 2 orang pekerja ditambah 4, maka pekerjanya sekarang itu adalah 6 orang. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah X, berarti kita misalkan dengan X. Kita lihat
karena pekerjanya bertambah jadi 2 orang menjadi 4 orang, jadi ini bertambah ya. Otomatis waktu kerjanya itu menjadi lebih singkat, jadi menjadi lebih sedikit. Berarti ini juga bentuk perbandingan berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka kita kali lurus. Jadi 6 dikali X sama dengan 2 dikali 6. Jadi ini 6 bisa habis, jadi kita bisa peroleh X sama dengan 2. Berarti X adalah 2, sedangkan jadi ini 2 hari ya. X sama dengan 2 hari dan Y sama dengan 3 hari. Maka hubungan antara X dan Y itu adalah, kesimpulannya, X itu kurang daripada Y. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban B. Oke ya teman-teman, kita next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui harga 2 kodi mobil mainan adalah 180.000 dan P adalah 10 buah mobil mainan, sedangkan Q adalah 90.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kita lihat P itu adalah 10 buah mobil mainan, sedangkan yang diketahui itu adalah 2 kodi. Berarti 2 kodi ini kita ubah dulu menjadi satuan buah ya. Jadi satuan buah berarti 1 kodi itu kan sama dengan 20 buah. Jadi kalau 2 kodi berarti langsung kita kali 2. Jadi 2 kali 20 adalah 40 buah. Nah, kita tulis 40 buah itu kan harganya 180.000. Sedangkan P itu adalah harga dari 10 buah mobil mainan. Berarti ini 10, jadi kita misalkan dengan P. Kita perhatikan, jadi jumlahnya berkurang, otomatis harga belinya juga akan berkurang. Nah, berarti ini bentuk perbandingan senilai karena di sini berkurang, ini juga berkurang, maka ini bentuk perbandingan senilai. Selanjutnya kita akan kali silang. Jadi 40 kita kali dengan P. Jadi 40 kita kali dengan P, kemudian 10 kita kali 180. Maka kita peroleh 40P sama dengan 10 dikali 180.000 ya. Nah, berarti kita sederhanakan dulu. Jadi 4P sama 180.000 ya. Jadi saya tulis begini, P sama dengan 180.000 dibagi 4. Nah, berarti 180 dibagi 4 itu berarti 45.000 ya. 45.000. Nah, ini adalah P, sedangkan Q-nya itu adalah 90.000. Maka kesimpulannya P itu kurang daripada Q. Oke, kita cek untuk pilihan jawabannya. P sama dengan Q, P sama dengan 3Q. Ini salah ya, jadi kalau P, nah ini semakin besar Q-nya kalau dikali 3. Kemudian P itu lebih besar dari Q, salah juga. P sama dengan 1/2 Q. Nah, kita lihat P ini kan sama dengan 45.000. Ya, 45.000. Nah, sama dengan 1/2 Q. Jadi 1/2 Q-nya itu 90.000. Nah, berarti ini habis ya. Tinggal 45.000. Berarti P itu, jadi jawabannya itu P itu sama dengan 1/2 Q. Jadi jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban D. Nah, untuk E-nya kalau kita lihat 2 dikali P itu 2 dikali P itu kan 45 dikali 2 berarti 90. Nah, ini tanda kurang dari Q-nya itu 90.000. Ini salah berarti ya. Jadi jawabannya sudah tepat di pilihan jawaban D. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun.
Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Segera beli paketnya, kami tunggu. Baik, kita ke soal yang keempat. Diketahui harga 2 kodi mobil mainan adalah 180.000. P itu adalah satu lusin, kemudian Q adalah jumlah mainan yang dibeli jika harga yang dibayarkan adalah 54.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kita lihat karena di sini 2 kodi ya, kemudian sini satu lusin, berarti kita samakan dulu, kita ubah sama-sama ke 2 kodi ini, kita ubah dulu ke satuan buah ya, supaya lebih memudahkan kita menghitung. Jadi 2 dikali, jadi 1 kodi 20, berarti 2 kodi itu adalah 40 buah. Jadi 40 buah itu harganya 180.000. Kemudian yang dicari adalah jumlah mainan yang dibeli jika harga yang dibayarkan adalah 54.000. Nah, ini 54.000. Jumlahnya itu kita misalkan dengan Q. Oke. Jadi harganya berkurang, kita lihat ini harganya dari 180 menjadi 54, berarti ini berkurang otomatis. Jumlahnya itu juga pasti berkurang, berarti ini bentuk perbandingan senilai. Maka selanjutnya kita kali silang. Q dikali 180 dan 40 dikali 54. Jadi 180.000 dikali Q sama dengan 40 dikali 54.000. Nah, ini kita habiskan 3 nolnya. Nah, ini juga bisa 1. Oke, berarti tinggal 18 Q. Kita tulis dulu 18 Q sama dengan 4 dikali 54. Ini juga bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 18, jadi 54 dibagi 18 itu adalah 3. Maka kita peroleh Q sama dengan 4 dikali 3 itu adalah 12 buah. Nah, kita lihat P itu sama dengan satu lusin, jadi satu lusin itu kan sama juga dengan 12 buah. Maka kesimpulannya P itu sama dengan Q. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban A. Oke ya teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Jadi diketahui persediaan makanan untuk 50 ekor sapi akan habis dalam waktu 10 hari. Jadi langsung kita tulis 50 ekor sapi itu menghabiskan makanannya dalam waktu 10 hari. Kita lihat X itu adalah banyaknya tambahan sapi jika makanan habis dalam waktu 4 hari. Berarti 4 hari sapinya itu kita misalkan dengan X. Nah, perhatikan karena harinya berkurang, jadi dari 10 hari menjadi 4 hari, berarti waktunya berkurang, otomatis sapinya itu pasti bertambah ya. Jadi bentuk perbandingan berbalik nilai, selanjutnya kita kali lurus. Jadi 4 dikali X sama dengan 50 dikali 10. Oke, berarti X, ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Masing-masing kita bagi 2, berarti ini 2, kemudian di sini 5. Oke, selanjutnya ini juga bisa habis. Berarti tinggal 25. Maka X sama dengan 25 kali 5 itu kan 125. Oke, jadi 125 ini adalah jumlah sapinya. Nah, karena yang ditanyakan, yang diketahui, yang dicari adalah X itu adalah banyaknya tambahan sapi. Jadi dari 125 sudah ada sapi 50 ekor, berarti sekarang tinggal kita kurang. Jadi 125 dikurang 50, 5 kemudian 12 dikurang 5, 75. Berarti X-nya itu adalah 75 ekor sapi. Tambahannya ya. Nah, ini adalah X, kemudian Y-nya itu adalah 110. 110. Ini Y. Berarti kesimpulannya X itu kurang daripada Y. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban B.
Oke ya teman-teman, semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Tetap semangat dan selamat belajar.